Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan proyek yang telah kami kerjakan yang berjudul Beauty Fact. Proyek ini dibuat sebagai bagian dari tugas akhir ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman bahasa alami. Sebelum itu, izinkan terlebih dahulu untuk kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Maya Putri dan dua rekan saya. Pertama ada Dwi Rishifa Anggraini dan Fitri Nurdayani. Tujuan dari proyek yang telah kami rancang ini yaitu sebagai platform edukatif dan referensi terpercaya di bidang kecantikan dan perawatan diri dengan fitur interaktif seperti chatbot rekomendasi untuk produk berbasis NLP yang kami gunakan yaitu metode cost and similarity dan serta sistem login dan komentar untuk pengalaman pengguna yang aman dan personal. Baiklah, selanjutnya kami akan membahas dari inti proyek kami kali ini yaitu definisinya. Definisi dari web ini adalah media edukatif dan referensi terpercaya bagi pengguna yang memahami perawatan kulit, pemilihan produk, serta gaya hidup sehat. Fitur ini keunggulannya adalah chatbot berbasis NLP yang memberikan rekomendasi produk personal dan instan melalui metode TF-IDF dan Cosin Similarity. Dihadirkan lewat antarmuka Gradio untuk pengalaman real time dan dilengkapi sistem login dan kolom komentar untuk memastikan interaktif yang aman dan informatif. Selanjutnya, latar belakang dan segmen pasar yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dwi Rishifa. Pada Dwi, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu latar belakang dari pembuatan chatbot Beauty Effect ini. Di era digital, masyarakat, terutama remaja, semakin aktif mencari informasi seputar kecantikan melalui media sosial. Namun, banyak informasi yang beredar tidak selalu akurat dan membingungkan pengguna dalam memilih produk perawatan yang sesuai. Untuk menjawab permasalahan ini, kami mengembangkan sebuah chatbot kecantikan yang memanfaatkan teknik Natural Language Processing (NLP) dengan pendekatan TF-IDF dan Cosin Similarity. Chatbot ini mampu memahami pertanyaan pengguna dan memberikan jawaban yang relevan berdasarkan ulasan produk kecantikan. Dengan pendekatan ini, informasi yang disajikan menjadi lebih akurat, personal, dan membantu pengguna dalam mengambil keputusan yang tepat terkait perawatan diri. Selanjutnya yaitu segmen pasar. Yang pertama, remaja 15 hingga 17 tahun. Pada usia ini, remaja mulai tertarik pada bidang kecantikan, sehingga chatbot ini dirancang dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga remaja yang ingin belajar mengenai produk kecantikan dapat mempelajarinya dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya, mahasiswa dan wanita dewasa 18 hingga 30 tahun. Pada rentang usia ini, biasanya orang lebih aktif untuk merawat diri dan lebih sadar terhadap kandungan dari suatu produk. Sehingga mereka membutuhkan informasi spesifik dan chatbot ini membantu menjawab pertanyaan mereka secara cepat dan relevan. Yang ketiga, ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga umumnya mencari informasi tentang produk kecantikan yang memberikan efek jangka panjang seperti anti-aging, perawatan, dan juga produk yang aman. Selanjutnya, masyarakat umum, segmen ini bisa untuk pria dan wanita, dan chatbot ini menjadi media yang praktis dan mudah diakses oleh siapa saja, termasuk pengguna yang baru mengenal teknologi. Selanjutnya, yaitu beauty content creator, yaitu individu yang aktif membuat konten kecantikan di media sosial. Chatbot ini dapat dijadikan sumber informasi tambahan, bahan eksplorasi ide dan produk yang sedang tren, serta tren kecantikan yang sedang berkembang saat ini. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi. Selanjutnya yaitu data pesaing dan kelebihan yang dimiliki oleh website kami yang akan dijelaskan oleh Fitri. Kepada Fitri, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah data pesaing dari website kami. Yang berikut beberapa platform yang pesaing yang relevan dan juga analisis singkatnya. Yang pertama itu ada Female Daily Network. Merupakan salah satu komunitas kecantikan terbesar di Indonesia yang menyediakan ulasan produk, forum diskusi, dan juga artikel dan direktori brand kecantikan. Yang kedua, Sociola atau Beauty Journal.
yaitu situs e-commerce yang kecantikan yang memiliki sub-platform konten bernama Beauty Journal yang berisi artikel dan juga tips kecantikan. Lalu yang ketiga ada Closet Indonesia, merupakan media digital yang menampilkan konten gaya hidup dan kecantikan dengan pendekatan visual dan trendy. Lalu yang keempat ada Beauty Haul dan juga Altea, platform e-commerce yang juga menyajikan blog ringan seputar penggunaan produk kecantikan. Next. Selanjutnya kelebihan aplikasi. Beautyfact memiliki sejumlah keunggulan yang dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang unggul. Yang pertama ada tampilan sederhana dan ramah pengguna. Website dibuat dengan desain antarmuka yang bersih, ringan, dan juga mudah dinavigasi oleh semua kalangan, termasuk pengguna yang belum terbiasa dengan teknologi. Yang kedua, chatbot responsif dan juga informatif. Chatbot yang tersedia mampu memberikan jawaban cepat atas pertanyaan umum seputar kecantikan berdasarkan data yang sudah dikurasi, sehingga pengguna bisa mendapatkan bantuan tanpa harus menunggu admin ataupun moderator. Lalu yang ketiga ada fitur komentar yang interaktif. Pengguna dapat berinteraksi langsung melalui kolom komentar, menambah wawasan atau bertanya lebih lanjut, menciptakan suasana komunitas yang hidup dan juga saling mendukung. Yang keempat, akses bertahap berdasarkan login. Pengguna yang sudah melakukan login mendapatkan akses tambahan seperti menyimpan riwayat pertanyaan, menandai konten favorit, atau berdiskusi lebih dalam sekaligus menjaga kualitas interaksi. Lalu yang kelima, konten tersegmentasi sesuai kebutuhan pengguna. Informasi disusun berdasarkan kategori seperti usia, tingkat pemahaman, dan minat pengguna, sehingga setiap pengunjung merasa bahwa konten benar-benar relevan dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang terakhir, responsif di berbagai perangkat. Website ini juga dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat, termasuk smartphone, tablet, maupun komputer desktop tanpa mengurangi kualitas tampilan dan juga fungsionalitasnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri. Selanjutnya itu metode NLP yang dijelaskan oleh Dwi Syifa. Pada Dwi, dipersilakan. Selanjutnya yaitu metode NLP yang digunakan. Yang pertama yaitu TF-IDF, digunakan untuk mengubah teks review produk menjadi representasi numerik atau vektor. Library yang digunakan yaitu sklearn feature extraction, lalu import TF-IDF vectorizer. Fungsinya untuk mengukur seberapa penting kata dalam suatu dokumen relatif terhadap semua dokumen di dataset. Yang kedua yaitu quotient similarity, digunakan untuk mengukur kesamaan antara pertanyaan dan query. Dari query pengguna dan teks yang ada dalam database. Implementasinya yaitu sklearn metric pairwise, import quotient similarity yang berfungsi menentukan seberapa mirip pertanyaan user dengan review yang ada, yang kemudian menampilkan produk yang paling relevan. Yang ketiga, pencocokan pertanyaan dan jawaban otomatis. Sistem mengambil input pertanyaan dari pengguna, memproses dengan TF-IDF, lalu mencocokkannya dengan dokumen yang ada menggunakan quotient similarity. Hasilnya didapatkan berupa daftar produk atau informasi yang paling relevan dengan pertanyaan user. Sekian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dwi yang telah menjelaskan metodenya. Nah, selanjutnya ini ada kami menampilkan website. Baiklah, ini tampilan dari website kami. Nah, di website ini ada beberapa fitur yang telah kami jelaskan tadi, dan sebelum untuk melakukan mengakses fitur ini lebih dalam, si user wajib untuk melakukan login. Nah, login ini kami menggunakan login session, yang dimana login ini harus orang tersebut harus registrasi terlebih dahulu, dan yang bisa mengakses chatbot dan komentar hanya orang yang telah login. Sini kami contohkan. Nah, ini tampilan ketika si user telah login. Nah, setelah login kita bisa mengakses komentar. Kita bisa memberi komentar. Contohnya,
Nah, ketika kita komentar, si komentar ini akan muncul di tampilan layar ini menggunakan Ajax Query, dan datanya akan disimpan menggunakan database SQL. Nah, terlihat di layar tampilan websitenya. Selanjutnya, kita masuk ke login si admin. Sebelum kita masuk login admin, kita bisa terlebih dahulu logout dulu sebagai user. Setelah kita masuk login sebagai admin, tampilannya akan seperti ini. Nah, si admin bisa merekap data dari komentar tersebut, bisa menghapus komentar, dan serta bisa mendownload rekapan data tersebut. Ini contoh hapusnya. Tapi si admin tidak bisa mengeditnya, karena yang bisa ngedit itu hanya si user. Dan admin bisa mendownload rekapan data. Kita bisa mengelola komen tersebut dan bisa mendownloadnya. Nah, ini adalah kelola komentar yang dimana kita bisa mendownloadnya sebagai format CSV. Nah, terlihat di samping. Selanjutnya, saya akan menunjukkan penggunaan fitur chatbot. Kita keluar dulu. Nah, di sini yang telah dijelaskan tadi, kami menggunakan metode TF-IDF, yang dimana dia mengubah pertanyaan tersebut ke dalam dokumen di dataset. Nah, kita contohkan pertanyaannya. Contohnya produk kulit kering gitu. Nah, si sistem akan mengubah pertanyaan tersebut dan memberikan jawabannya, hasil berupa daftar produk atau informasi yang paling relevan dengan pertanyaan si user. Di sini terlihat ada skor. Skor ini adalah produk yang sangat relevan dan direkomendasikan dari chatbot website kami. Nah, ketika telah kita melihat jawaban yang cocok, kita bisa meng-clear dari pertanyaan ini. Nah, kesimpulan dapat kita ambil dari website ini yaitu website ini merupakan media digital interaktif yang menyajikan informasi kecantikan dalam format tanya jawab yang sederhana dan mudah dipahami dengan menyasar berbagai segmen pengguna, mulai dari remaja hingga wanita dewasa. Platform ini dirancang sebagai referensi praktis dan terpercaya. Secara teknis, chatbot pada website ini menggunakan metode NLP berbasis TF-IDF dan consent similarity untuk penyocokan pertanyaan pengguna dengan jawaban yang relevan dan efektif dan memberikan respon otomatis yang sesuai konteks. Dengan fitur interaktif dan sistem informasi yang struktur, Beautyfact diharapkan dapat menjadi solusi informatif yang aman dan mudah diakses dan edukasi bagi masyarakat untuk perawatan dirinya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Semoga proyek kali ini bermanfaat dan terus dikembangkan ke depannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.